Isansin bisa masuk ke garis belakang. Isansin. Isansin dan juga Martis menjadi jawaban dari EVOS Legend. Baiklah kalau begitu. Bigiton apa? Satu hero terakhirnya. Kimi. Kimi sih kayak dalam pikiran ya Om ya. Kimi lepas? Iya, Kimi. Iya, Kimi bisa. Apalagi mengaca di game kita yang pertama, EVOS Legend ngeban ke arah Kiminya. Dan sekarang terbuka banget nih untuk Bigetron Alpha dari sisi Kimi. Dan memang kalau bisa dibilang, If juga belum cukup ya untuk mendapatkan satu magical damage lagi. Jadi bakal kita lihat nih. Kira-kira apakah Kimi? Atau mungkin ke arah Chang'e. Granger bisa juga marksman. 3, 2, 1. Itu dia, Kimi. Kimi bener aja. Oke, gold laner Kimi. Yap. Bigetron Alpha, Rex langsung mengambil posisinya di arah mid lane Rainbow. Dan juga Wan sudah saling bertukar, jual beli serangan aja. Sementara itu lihat bagaimana jauh headnya. Sudah mulai memantau keberadaan dari Yisun Shin yang mencoba untuk dirusuh. Bahkan ejectornya sudah dilontarkan ke arah buff dari Versix 40. Yap, coba lihat KYY. Udah sampai sana aja dia, nggak apa-apa. Early game kayak begini, akankah langsung diserang habis-habisan, di mana sekarang langsung dilempar begitu aja Versixnya dengan ejector, tapi tidak dengan purple buff. Purple buff pun masih harusnya berhasil diambil oleh Versix itu sendiri. Dan benar aja purple buffnya berhasil diambil. Pertempuran pun masih jauh dari kata akan pecah. Namun di bagian tengah REKT sepertinya dengan Mortal Coil dia udah memulai semuanya. Mundur lagi untuk kali ini Thalia. Ya mundur lagi, nggak mau terlalu terburu-buru, di mana kali ini Rex mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle-nya dan bahkan berhasil untuk diganggu aja. Rex-nya harus flick out ke arah belakang, dia nggak boleh terlalu dive in, dia bisa ditumbangkan dan bisa menjadikan first blood, itu nggak baik banget. Jadi mau nggak mau lebih bermain, lebih sabar lagi dari EVOS Legends maupun Bigetron Alpha nih 40. Yap, Branch-nya pun udah mulai aja bagaimana menekan pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend di area top lane-nya. Esmeralda yang digunakan oleh Cakim udah sangat tersudut tadi dengan adanya pergerakan dari KYY juga. Tapi Cakim bergerak maju, ada Balmond di belakangnya. Siapakah yang akan menjadi korban untuk kali ini dengan Rainbow yang mungkin masih di posisi mid. Belum ada satu level 4 poin dimiliki oleh Rainbow. Zaman untuk sekarang first blood-nya pun berhasil diambil dan juga diamankan oleh Bigetron Alpha Thalia. Berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, 1 poin pick off, satu pundi kemenangan ataupun di gold yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Jadi akan seperti apa jawaban dari EVOS Legends? Mereka benar-benar harus mulai mengcounter permainan dari Bigetron Alpha. Dan kali ini lagi-lagi Turtle yang mencoba untuk diamankan anti-match, melakukan kontes. Electro Final Blow-nya juga sudah di-pop up, tapi Versix di sisi lain dikejar oleh Ripo. Untungnya masih ada bala bantuan dari RKT, membuat Ripo-nya harus kembali mundur. Dan bahkan reward manipulation kali ini mencoba mendapatkan targetnya. Kimi di sisi lain mencoba untuk dibalaskan oleh EVOS Legends, jadi 1-1, nggak mau kehilangan dari segi poin pick off-nya 40. Yap, cukup segar permainan dari EVOS Legends sekarang. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah mirroring di bagian atas, walaupun Ripo-nya di bawah cukup berjaya dengan berhasil mundur, dengan berhasil mengusir mundur bagaimana pemain dari EVOS Legends tadi yang mengisi lane-nya. Coba kita lihat dari minimap, ada pergerakan Martis dan juga Parsha yang udah mulai berdekatan. RKT ingin mengamankan Rokursa, tidak berani untuk masuk ke dalam rumputan dari KYY-nya. Rokursa berhasil diambil, KYY langsung dijepit begitu aja dengan ada Mortal Coil. Dia berhasil mundur ke bagian belakang, Federasi langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi Epi tersisa, langsung aja berhasil didapatkan juga oleh RKT, tapi Botol ingin lebih, maksimum chance dikeluarkan tapi belum ada damage-nya. Botol masih berusaha seorang diri bagian depan dengan Cyclone Sweep yang dia miliki, dia masih berputar-putar begitu aja. Cakim malah membalaskan keadaan, beradu durability. Siapa di antara kita yang jauh lebih kuat lagi kita lihat. Iya, tapi lihat dong bagaimana anti-match posisinya bener-bener nge-cutting hingga ke dalam inhibitor turret dekat bottom lane, yang mana akhirnya Baxia mau nggak mau dia cuma bisa menahan aja pergerakan lane wave minion di area bawah. Ini membuat anti-match bisa untuk perlahan-lahan mendapatkan pundi-pundi goldnya. Mountain Choker di pop up, Cakim berusaha untuk menahan damage dari Kimi, dan kali ini datang bala bantuannya itu dari Wan, berusaha untuk menyergap Kakara Brand, tapi di sisi lain udah terjadi sedikit teamfight di mana ejectornya sudah langsung dibuka tapi belum ada target yang optimal untuk dikonekkan, dan bahkan Versix memilih untuk menge-clear terlebih dahulu minion yang di arah tengahnya 40.
Yap, Bransnya pun ditekan terus-terusan untuk tidak bisa melakukan invasi balik terhadap player dari False Legend, yaitu Cakim ada di atas sana. Tapi Cyclone Sweep terus-terusan juga dikeluarkan oleh Bottle, di mana itu adalah kekuatan utama selain dari lethal counter. Udah ada REKT melihat bagaimana turtle-nya mulai dicolek-colek. Benedetta di bagian belakang mulai nge-backstep juga mengejar langsung ke arah Yves-nya. Berhasilkah untuk kali ini dari lethal counter-nya dikeluarkan? Anti-Match mencoba untuk maju ke bagian depan, diputerin lagi. Uwan-nya mengeluarkan lagi energi impact, tapi belum begitu berhasil untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Balmond itu sendiri, Talia. Balmonnya terlalu sustain dengan ada Cyclone Sweep-nya, dia bahkan bisa untuk mendapatkan damage ke arah teman-temannya, ke arah lawannya. Tapi di sisi lain KYY kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah Cakim. Torang Cakim udah di-eject tapi Mountain Choker di pop up. Versus mencoba untuk membantu dengan ada cicilan-cicilan dari Mountain Choker-nya dan membuat Bigetron Alpha lebih harus berhati-hati lagi. Dan bahkan kali ini Versi sudah mendapatkan War X-nya di menit kelima yang membuat tim fight-nya bakal lebih diungguli lagi, bakal lebih sustain lagi, dan bahkan auto-targetnya kali ini dipaksakan 40. Ya, berhasil untuk mendapatkan outer tar di bagian atas, tapi pertempuran pun kembali pecah. Reload Manipulation dikeluarkan juga guna untuk memberikan backupan, dilopati dengan ada satu Reload Manipulation tadi. Berhasil untuk mendapatkan juga Esmeralda-nya dengan Falling Star Moon. Dia nggak berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa player yang ada di bagian depan sana. KYY memberanikan diri tapi malah terkena efek dari Decimer. Dicolok begitu aja. Udah ada botol lethal counternya, berhasil untuk mendapatkan Rex dan benar aja. Tapi Versik dan juga Wan berhasil mereka mendapatkan Batal, karena Batal pun berhasil kabur dari area tersebut, Talia. Battle-nya masih bisa selamat, dan kali ini Battle mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Mountain Choker di pop up memberikan informasi, sementara itu anti-match agak sedikit terlambat untuk memberikan gangguan terhadap orange buff yang diamankan oleh Battle. Justru sebaliknya, Battle kali ini mengincar ke arah Versiksnya. Cyclone Sweep-nya sakit banget. Versiksnya menerima damage-nya begitu banyak yang membuat dirinya harus mundur, hampir saja di solo kill oleh seorang Battle. Tapi di sisi lain di arah bottom lane-nya kali ini sudah ada Feather Razak juga yang langsung di pop up KYY bersama dengan Brad mencoba untuk mempertahankan outer turret-nya, tapi walaupun demikian lihat damage dari RKT-nya juga sakit banget. Di sisi lain dia harus ditumbangkan, mengincar ke arah KYY-nya. Cakim ngedam terlalu dalam, juga harus dibalaskan dendamnya. Begitu pula dengan adanya anti-match yang kami sewa pop up Alex ke final blow-nya, anti-match sendirian dan bahkan di War Manipulation membuat slow evac yang akhirnya anti-match harus ditumbangkan 40. Rugi banget dari False Legend, di mana mereka hanya mendapatkan KYY, tapi coba lihat ada 3 jajaran playernya yang berhasil dibalaskan langsung oleh Bigetron Alpha plus 1 outer turret di bagian bawah. Ini akan sangat-sangat rugi sekali untuk mereka, tapi Bottle pun masih berhasil kabur dari area tersebut. Ingin ditembak juga oleh Versiknya, berhasilkah dia memberikan damage-nya? Hanya berhasil untuk mendapatkan satu monster jungle-nya. Ini Om Wawa, apa yang dilakukan oleh False Legend barusan, Om Wawa? Iya, sepertinya salah kalkulasi juga sih, karena tadi kita lihat si Cakim dia udah berada di belakang dari turret yang bottom, dan juga ketika anti-match mencoba untuk dive in, ada real world manipulation yang dibuka. Plus Kimi-nya masih bisa nge-dash mundur ke belakang, dan itulah efektivitas dari Kimi, di mana dia bisa sambil lari, sambil memberikan constant damage juga, Pak Bulu. Oke, kayak coba kita lihat, berani banget dia masuk ke bagian dalam. Reload Manipulation langsung dibuka. Untungnya Versik masih bisa kabur dengan Trestless yang dia miliki. Ripo tertinggal sendirian, Fengers diaktifkan, dilempar lagi dengan ejector. Selamatlah sudah deretan pemain dari Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan satu center turretnya di area mid. Oke, battle-nya berjalan santai, belum ada yang benar-benar bisa menangkap bagaimana pergerakan dari battle tersebut, Talia. Iya, pergerakan dari Battle kali ini benar-benar harus diwaspadai, karena lihat bagaimana Battle-nya menjadi jungler, dia sustain banget, dan bahkan dengan Cyclone Sweep-nya sakit banget. Tapi di sisi lain Feather Razak kali ini sudah di pop up, membuat berhasil harus mundur. Tapi top lane-nya lihat solo kill dari Battle-nya. Memang ini Battle-nya susah banget untuk ditumbangkan, dan bahkan dia yang malah menculik para pemain dari EVOS Legend. Di sisi lain Versiks masih bisa untuk mengamankan dari segi purple buff-nya, tapi Bigetron Alpha kali ini benar-benar ingin memberikan pressure dan bahkan split push 40. Iya, ini dengan durability yang dimiliki oleh Balmond, damage per second dari Cyclone Sweep-nya, belum lagi dengan cooldown yang sangat-sangat cepat. Ini akan sangat nikmat sekali. Dan sekarang Cakimnya dengan ejector tadi dikeluarkan, dia lompat dengan Falling Star Moon, masih selamat sejauh ini. Dengan ada backupan juga dikeluarkan oleh Wan. Oke, masih selamat Cakimnya, masih berlanjut bagaimana pertarungannya. Batal ingin menghilangkan satu wave minion di bagian tengah, tapi Versik di sisi yang berbeda sepertinya tertangkap. Lethal counternya akan segera dikeluarkan, tapi Versik masih ingin lebih. Dia berusaha untuk bisa memberikan
damage tambah tapi malah langsung dikeprek begitu aja. Hilang sudah Versiknya. Pertempuran masih terus berlanjut. REKT terus-terusan diberikan damage lewat satu Cyclone Shift yang terus menghujam ke arah dirinya. Berhasil ke REKT kabur dari tersebut dengan ada satu Mortal Coil juga walaupun udah ada backup damage di bagian belakang dengan ada satu Feather Ice Strike. Ini tetap tidak bisa membuat EVOS Legends dalam keadaan yang aman. Karena Bigetron Alpha mereka berhak untuk mendapatkan Lord ini dengan hanya tersisa 2 player aja dari EVOS Legends kalian. Parah banget ini Cyclone Sweep dari Battle. Benar-benar sakit banget dan bahkan dirinya sama sekali masih bisa berdiri kokoh. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan Lordnya dan membuat Lordnya akan langsung bergerak ke sisi top lane-nya menyerang dari inner turret. Dan akankah EVOS Legends bisa bertahan? Karena kalau kita lihat dari team fight 5 lawan 5 ini udah dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan perbedaan gold juga yang sudah terlihat kali ini berbeda. 4.000 gold yang mana pasti item di Mei item lebih diungguli oleh Bigetron Alpha. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS Legends, Om Wawa? Ya bermain sedikit lebih sabar untuk EVOS Legends ya, karena mereka nggak bisa terlalu memaksakan juga item yang sudah jadi dan juga out level dari Bigetron Alpha yang sedang dimaksimalkan sekarang Talia. Itulah sebabnya fight terjadi secara terus-menerus Talia. Iya, dan bahkan kali ini lihat bagaimana mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan, tapi Cakim di sisi lain Cakimnya terculik dengan adanya Ripo dan juga Battle. Dan kali ini objektif lagi-lagi split push yang dilakukan oleh Bigetron ke arah 3 lane sekaligus dari EVOS Legends. EVOS Legends harus menunggu momentum, mereka harus mengamankan dari high ground defense-nya, mereka harus mengandalkan One juga dengan adanya Feather Ice Strike, tapi Lord kali ini masih bisa untuk di-clear oleh EVOS Legends. 40. Wow, EVOS Legend ini baru menit ke 10 tapi mereka udah sampai ke arah inner turret-nya loh. Ini pertahanannya begitu digempur habis-habisan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dengan adanya botol dia bergerak begitu bebas dari tadi. Coba lihat, udah ada bagaimana stiker-stiker yang dikeluarkan Electro Final Blow dari pergerakan anti-match-nya juga udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendorong mundur bagaimana pertahanan yang udah mereka bangun dan juga mendorong mundur bagaimana Bigetron Alpha yang ingin menabrak rumah mereka. Berhasil mendorong mundur Bigetron Alpha, tapi sejauh apa dan juga selama apa sebelum Bigetron Alpha akan menghancurkan dan juga membabat habis lagi. Dan kita lihat aja, akankah EVOS bisa berhasil untuk mendorong mundur pergerakan dari Bigetron Alpha, karena sekarang pertempurannya kembali pecah. Ada pergerakan dari Ripo yang udah mulai maju ke bagian depan. Versiknya masih cukup tebal untuk Ripo itu sendiri karena memakan waktu bagaimana dia memberikan damage terus-terusan. Tapi di bagian depan Cyclone Sweep-nya ada maksimum charge meledak sudah walaupun belum terlalu terkena ke arah player dari EVOS Legends. Belum ada pertumpahan darah dari tim fight yang barusan, bahkan masih ada 5 lawan 5 dari kedua belah tim masih bisa berdiri kokoh. Sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Cakim dan juga Versix, mereka berdua selalu berotasi. Cakim menemani Versix kemanapun, jangan sampai terculik lagi. Sementara itu Lord 1,5 menit lagi akan hadir dan ini bakal dikontes habis-habisan seharusnya oleh EVOS Legends. Tapi hati-hati karena mereka kalau terlalu overcommit bisa aja menjadi bahaya. Tapi di sisi lain Ripo menabrak ke arah lini dari EVOS Legends dan dia langsung sekarang mencoba untuk dibantu dengan ada satu buah reward per Legends, tapi Riponya berhasil untuk ditumbangkan. Di sisi lain Cakimnya berusaha untuk nge-dive, berusaha untuk ke-backdoor, tapi harus dipanis. Begitu pula dengan ada Erek yang kali ini menjadi incaran. Cyclone Shift sudah langsung dilontarkan bersama dengan ada KYY. Begitu pula dengan ada maximum charge yang sakit banget dan satu geprekan laser counter membuat Rek harus menyusul keberadaan dari Cakim. 40. Sebenarnya dengan kehadiran Ripo di awal tadi, missionnya udah komplit gitu. Di saat dia hadir, seluruh source skill dari area ataupun dari hero-hero yang berdekatan dengan Ripo di situ udah dikeluarkan. Coba lihat rekan-rekannya di area yang berbeda, mereka tinggal hadir, mereka juga membabat habis ke area Esmeralda-nya. Yaudah keadaan mulai berbalik dengan adanya beberapa hero dari EVOS Legends yang langsung dihancurkan begitu aja ya Mawa. Iya, ini keunggulan dari Bigetron Alpha tadi, apalagi coverannya. Ketika Ripo menarik mundur pemain-pemain dari EVOS Legends, itu Eve-nya dijaga sama si Brands. What? Berani banget dia Thrashless ke dalam loh. Serius, itu pergerakan yang sangat berani dari Versiknya. Di saat dia Thrashless ke dalam dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam rerumputan Talia dan juga Om Wawa. Dia mau kabur dengan apa lagi nantinya untuk Isansin itu sendiri gitu.
Iya, tapi itu dia leap of faith yang dilakukan oleh Verstixnya ya. Dia berhasil untuk berani untuk jump in dan masih selamat untungnya. Sementara itu lihat kali ini dari Lordnya mencoba udah mulai dicicil dari kedua belah tim. Tapi di sisi lain EVOS Legends sudah mulai memantau nih. Mereka sudah siap untuk melakukan kontes dan bahkan konsil. Sudah langsung dilontarkan bersama dengan Vader Reflect mencuri keberadaan dari Brasia tapi langsung dibalikin dengan ada ejector karena Verstixnya berhasil dihilangkan reward manipulation yang membuat effect slow yang sangat amat membuat teman-teman dari EVOS Legends harus keluar dari papan catur yang ada. Sementara itu anti-match berusaha untuk langsung masuk membagi warnya, tapi ternyata RKT-nya berhasil diculik. Dia masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang dan bahkan anti-match juga masih bisa bertahan, Pak Pulung. Yap. Dari KYD tadi emang sulit banget untuk ditumbangkan loh. Bahkan siapapun yang mendekat ke arah dia, siapapun yang melakukan invasi ke arah dia malah dilempar balik dengan ejektornya. Malah masuk ke dalam perangkap yang diciptakan oleh Bigoton Alpha itu sendiri. Di bagian tengah center turretnya akankah langsung diamankan oleh Wan karena masih ada satu gerobak. Yap, benar aja untuk satu center turretnya bisa dihancurkan dan Wannya pun masih selamat dengan menggunakan Wings by Wing kabur dari area tersebut, Thalia. Iya, harus kabur karena kalau enggak itu bakal bahaya banget, dimana Ripo dia baru dari base, dia masih full HP banget dan kalau ditabrak bisa jadi bahaya banget di sisi Wan-nya. Dan memasuki menit ke yang 15 nih Om Wawa dengan perbedaan network yang sudah terlihat dari Bigetron Alpha dan bahkan teamfight yang udah dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Apa yang harus dilakukan EVOS Legends dari segi itemnya juga? Ya, EVOS Legends mereka sudah mulai mendekati sebenarnya dari segi ekonomi untuk Bigetron Alpha dan mereka harus bisa menangkap ini seperti Brothers lah yang harus tumbangkan sekarang, Pak Pulu. Ini dia pertempuran yang kembali pecah. Federasi yang dikeluarkan berarti untuk beberapa saat ke depan mereka tidak memiliki high ground lagi untuk melakukan team fight. Hanya saja pemain dari EVOS Legends mereka ingin tetap maju. Ada Riva yang berhasil langsung diambil begitu aja. Sementara Bottle akan masuk di arah yang berbeda. Ada Versik yang udah memberikan damage-nya. Wan juga dengan Curse of Pro Energy Impact. Semuanya langsung aja Bottle-nya agak sedikit terstun. Esmeralda-nya ingin maju ke bagian depan. Tapi udah ada pergerakan dari KYY yang langsung memberikan backup dengan adanya ejector dan juga menyelamatkan dari Bottle itu sendiri, Thalia. Iya, Cakim yang menunggu bersama dengan adanya Wan mencoba untuk melakukan zoning. Sementara Lordnya mencoba untuk diamankan dari sisi EVOS Legends. Tapi lihat bagaimana Cakim benar-benar nge-zoning. Reward manipulation langsung di pop up. Nge-slow banget karena Cakim dan bahkan dari Brasia berhasil menumbangkan Cakimnya. Tapi Lordnya bahkan berhasil dicuri dengan keberadaan seorang Battle. Tapi di sisi lain langsung dibalaskan dendamnya oleh Versus menumbangkan Battle. Battle ditukar dengan adanya Lord Om Wawa. Ya, ini keunggulan banget untuk Bigetron Alpha meskipun memang dibayarkan tadi oleh Battle, tapi mereka juga berhasil untuk menumbangkan Cakim. Jadi dari EVOS mereka harus waspada banget burst damage untuk Branch-nya. Branch-nya selalu bermain sebagai last player yang memang wajib banget untuk bisa dijemput yang bisa jemput adalah anti-match dan juga Cakim, Battle. Yap, dan Lordnya pun udah hadir di bagian tengah. Kemungkinan akan mengakibatkan satu inhibitor turretnya hancur, tapi ternyata tidak. Inhibitor turretnya masih berhasil mereka pertahankan. Oke, cukup mereda lagi bagaimana aksi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Maksimum charge-nya dikeluarkan, terkena ke arah anti-match. Damage-nya udah mulai berasa. Udah dari rule manipulation juga langsung dikeluarkan. Anti-match-nya hanya menyisakan 1 bar HP lagi. Harus pulang untuk regen SP yang dia milikin. Ripo-nya pergi dulu ke bagian atas. Tidak ternyata karena dia hanya membuat perimeter aja nih kalian. Iya, dan bahkan berhasil untuk ditumbangkan satu inhibitor turret di area mid lane dari EVOS Legends ini yang membuat Super Minion bakal langsung masuk ke arah tengah-tengah dari EVOS Legends nih Om Wawa. Ya, inilah yang kita lihat di replaynya di mana di bagian belakang itu ada Branch dan di sisi depannya hanya dengan 2 pemain saja ternyata. Pemain Bigetron Alpha mereka masih sanggup untuk sustain cukup lama dan bahkan bisa muncul untuk Lord yang kedua tadi, Thalia. Iya, dan kali ini kita lihat dari sisi top lane-nya sudah pecah lagi tim fight-nya dan bahkan Wan-nya langsung ditumbangkan oleh Branch. Damage-nya nggak ketahan banget, damage-nya besar banget dari Branch-nya dan bahkan kali ini dari Bigetron mereka mencoba untuk melakukan split push 1 demi 1 menumbangkan inhibitor turret-nya apa puluh. Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk EVOS Legends itu sendiri karena mereka hanya tersisa 3 player aja. Pertempuran pun terus akan digaungkan oleh Bigetron Alpha di mana Cakimnya sekarang hanya menyisakan 1 bar SP aja, tapi di bagian belakang Kimi yang digunakan oleh Branch. Coba lihat begitu berusaha untuk bisa menghujam bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends itu sendiri. Oke, RKT pun harus nge-regen lagi SP-nya. Cakim pun masih bisa mempertahankan dengan adanya wave minion ada di bagian bawah. Bisakah dia untuk menghilangkan wave tersebut? Karena pemain Bigetron Alpha terus aja mengawal ini, turretnya pun kembali berhasil dihancurkan. Dan masih ada kesempatan untuk EVOS Legends bisa membalaskan keadaan, Thalia.
Ini juga akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat sulit sekali untuk EVOS Legend ya Om ya. Ingin keluar kandang aja mereka udah sangat-sangat sulit loh ini. Pemain Betul. Big Ton Alpha memiliki durability yang sangat besar, tapi mereka juga memiliki damage yang sangat-sangat besar pula gitu loh. Ya, selain daripada itu juga adanya real world manipulation sih, Plung. Di mana di sini real world manipulation itu sangat berfungsi banget. Satu buah ejector langsung dibuka real world manipulation dan membuat siapapun yang terlempar nanti akan masuk ke dalam wilayah dari Eve. Dan yang berulang kali kita lihat yang dilempar itu rata-rata adalah One yang memang menjadi target untuk Big Ton Alpha, Pak Plung. Iya, ini coba lihat tuh. Udah mau dimulai lagi. Dominan Ice juga sekarang udah diambil oleh Ripo. Oke. Baxia nggak cukup menjadi counter natural dari Esmeralda. Sekarang udah ada dominan Ice juga. Dari RKT yang mencoba untuk memberikan jepitan agar beberapa rekannya bisa kabur tadi. Tapi Versik bisakah dia mendapatkan posisi yang begitu baik? Karena Caki melihat dari kejauhan akankah dia lompat ke bagian depan. Tapi ternyata tidak. Masih dilihat aja. Belum mau mengeluarkan Valin Star Moon-nya. Ya, dan juga ini tinggal objektif play saja untuk Big Ton Alpha. Jadi mereka tinggal split, mereka tinggal bermain objektif juga karena secara untuk inhibitor tengah yang sudah mereka amankan di sini akan membuat untuk next Lord-nya. Lord yang ketiga akan berjalan langsung straight lewat mid dan mereka tinggal split aja untuk Big Ton Alpha mendapatkan lagi inhibitor yang lain dan mungkin bisa jadi langsung menutup lagi untuk gamenya karena secara team fight besar Big Ton Alpha selalu mendapatkan momentum tersebut, Pak Bulung. Iya, coba lihat tadi di bagian bawah tuh anti-match-nya loh. Malah damage-nya yang masuk ke arah tubuh anti-match jauh lebih besar di saat dia berhadapan dengan Baxia. Apa ini? Membuat bingung kita. Membuat mungkin EVOS Legend agak sedikit sulit juga untuk bisa menabrak bagian pertahanan yang dimiliki oleh Big Ton Alpha. Coba lihat, mereka masih memiliki satu inhibitor di bagian atas, lengkap di bagian tengah dan juga di bagian bawah. Masih ada inner turret yang menyelimuti di area tengah dan juga bawah. Walaupun yang untuk di top lane-nya udah dihancurkan. Cakim pun di bagian tengah masih stay untuk membuat perimeter agar tidak ada player dari Big Ton Alpha yang bisa masuk dan juga menuju ke arah base turret yang mereka miliki. Tapi Lord udah nongol kembali. Anti-match-nya dikepung, ditabrak langsung dengan adanya Unstable Force. Alex Topana Blow, bisakah dia kabur? Karena untuk kali ini dia masih bisa mengelak dengan adanya lethal counter yang udah dikeluarkan oleh Battle. Udah ada lagi real world manipulation, dia masih bisa kabur, dia masih bisa lepas. Ada Ripo di area berbeda, tapi maximum charge apa itu? Begitu menyakitkan, membuat Versik dan juga Wan harus pergi dari area tersebut. Sementara Cakim dan juga satu orang lagi yaitu RKT terjebak di bagian belakang. Valin Star pun dikeluarkan, berhasil dia kabur dari area tersebut, tapi ternyata tidak. Karena untuk Cakimnya menjadi bulan-bulanan masa dari Big Ton Alpha, Om Wawa. Wow, 60 detik sambil menunggu respon dari Cakim sendiri ini akan menjadi momen untuk Big Ton Alpha mendapatkan next Lord-nya atau Lord yang ketiga. Dan momentum untuk EVOS Legends adalah sekarang mereka wajib untuk bisa menabrak, Pak Pulung. Oke. Ada Yip yang berhasil diambil, ada Pedro Estre yang berhasil dikeluarkan juga. Tapi Kaye berusaha untuk maju ke bagian depan, melemparkan ejektornya. Menggagalkan dengan ada satu Pedro Estre, tapi anti-match di area yang berbeda. Bisakah dia kabur di area tersebut? Karena sekarang lethal counternya pun udah berhasil aja menggeprek langsung karena Benedetta-nya. Di-resetkah untuk Lordnya? Tapi tidak, karena pemain EVOS Legends tidak ada yang bisa untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Coba lihat antara RKT, antara Versik dan juga Wan, mereka jauh lebih memilih untuk mundur daripada memaksakan keadaan di bagian depan, Om Wawa. Benar, karena tadi adalah usaha yang terakhir untuk EVOS Legends agar bisa mendapatkan momentum, mendapatkan posisi yang jauh lebih bagus lagi. Tapi ternyata dengan satu buah Winter masih menyelamatkan Brans tadi dan bahkan membalikan keadaan juga. Kalau kita intip dari item build-nya Brans dengan Glowing One, Bloodwing juga bahkan sudah ada bersama dengan Ice Queen dan Genius One. Ini full item damage untuk Brans. Itulah sebabnya kenapa maximum charge yang kita lihat tadi sangat sakit sekali ketika mengenai pemain-pemain dari EVOS Legends, Pak Pulung. Ini item jahat semua yang dipakai Brans loh. Coba lihat itu damage-nya. Ya ampun. Divine Glade digabungin sama Holy Crystal belum lagi. Udah ada Blood Wings juga. RKT masih mencoba untuk kabur dari jebakan ataupun dari area ejektornya. Sementara Ripo langsung aja mengusir mundur bagian pergerakan dari pemain EVOS saja. Pedal langsung dikeluarkan begitu aja. Cakim belum mengeluarkan Valin Star pun, dia belum mau lompat ke arah manapun. Ada Lord yang masih bisa ditahan sejauh ini. Ripo-nya mengeluarkan Pengersnya masih bisa selamat, dilemparkan kayak ke bagian belakang. Pertempuran terus terjadi, tidak begitu terlalu terlihat karena untuk sekarang kita lihat aja dari Ripo-nya udah harus menjadi korban. Sementara untuk Kayeye, Immortal yang pecah, bisakah dia kabur dari area tersebut? Roman langsung dikeluarkan begitu aja, memberikan backup untuk rekan-rekan dari Big Ton Alpha. Namun untuk Kimi-nya dari Bransnya, free hit di bagian belakang ditembak dengan Federal Strike, sakit banget. Dan Kimi-nya berhasil didapatkan. Wan begitu baik permainannya, Wan begitu indah apa yang udah dia lakukan barusan untuk menyelamatkan pergerakan pilot pemain Big Ton Alpha untuk bisa menyelamatkan best turret-nya, Om Wawa. Wow, pertahanan yang sangat manis dari EVOS Legends membalikan semuanya dan bahkan hanya dengan satu korban tadi itu Rek, dan inilah momentum untuk mereka juga hilang
3 pemain dengan durasi yang sangat lama sekali membuat EVOS Legends ini bakal bisa menambahkan. Tapi apakah akan bisa di defense juga karena terlalu memaksakan untuk memberikan defense akan berbahaya. Kalau Bigetron terculik Rainbow-nya ini akan langsung menjadi game end untuk EVOS Legends, Pak Pulung. Wow, EVOS Legend bisa memberikan sebuah defense yang sangat-sangat indah. Hanya ada satu korban loh barusan Thalia. Di mana 5 player Bigetron Alpha plus 1 Lord di menit ke-20 yang udah full atribut. Itu kocar-kacir semuanya Thalia. Iya, dan kali ini kita melihat adanya setup kembali dari EVOS Legends ya, setelah mereka berhasil untuk mengungguli ketika adanya teamfight yang barusan, dan otomatis ini langsung membuat gold swing yang cukup baik bagi EVOS Legends dan bahkan masih bisa untuk ditahan aja dari Ground defense-nya Bigetron Alpha, tapi mereka nggak boleh sampai ditumbangkan lagi karena kita udah memasuki menit ke-24, sebentar lagi menit ke-25, respawn time-nya bakal lama banget. Begitu pula dengan adanya EVOS Legends, mereka harus lebih berhati-hati lagi, dan Mountain Shocker di pop up memberi informasi juga, memberi setup kembali kali ini dari Bigetron Alpha, semuanya harus ulang. Sementara itu Lord masih countdown aja. Akankah dari kedua belah tim mencoba untuk menunggu Lord atau bakal dipaksa aja nih dari segi team fight ya, karena sudah ada konsil kali ini Pak Pulung. Konsilnya dikeluarkan, bergerak maju, dan sekarang Persiknya didapatkan. Persik pun harus menghilang dengan sangat cepat, di mana Erekati sekarang menjadi bulan-bulanan masa lagi. Itu badannya kalau dipisem banyak banget bekasnya, ada bekas kapak, bekas pukulan robot, bekas ini, bekas itu semuanya. Anti-match-nya mau kabur ke arah mana, karena sekarang untuk Cyclone Sweep-nya terus aja bagaimana menghantui pergerakan dari anti-match itu sendiri. Dan juga sekarang udah ada lethal counter-nya. Jakim di bagian belakang seorang diri, Valistar pun yang ditembakin lagi, udah dari luar manipulation. Jakim masih bisa kabur, Jakim masih bisa, tapi tidak untuk lethal counter yang dikeluarkan oleh Fatal itu sendiri. Dan One dengan 418 dia miliki. Sedikit lagi MP tersiar ada satu player bisa dapat, tapi malah dilempar untuk sekarang. Dan One-nya dengan Wish by Wing, efek slow di lethal counter lagi. Ini dia, wipe out pun tercipta. Bigetron Alpha harusnya berhak dengan kemenangan mutlak 2-0 tanpa adanya balas Thalia. Tanpa adanya balas 2-0, dan bahkan lihat seremoni dari Bigetron Alpha setelah mereka memenangkan 2-0 diputer-puterin base milik EVOS Legends dan bahkan ditutup dengan wipe out. Kemenangan yang cantik banget dari sisi Bigetron Alpha, dan sayang sekali padahal EVOS Legends tuh sudah mendapatkan tempo permainannya tadi. Ripo beraksi nih. Ripo apa nih? Ngapain nih? Nah, apa itu? Itu iya dia doang yang ngerti, emang dia doang yang ngerti. Kagak ngerti. Dia doang pokoknya ngerti ya. Kagak tahu kita artinya apa. Siap. Ya wes kalau begitu. Kamu wah.